kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ada yang merasa gembira, senang? Ya, siapa yang gembira? Ya Sayuti ya. Yanti, yang kecewa? Nggak ada ya? Oke. Baiklah, pada hari ini kita memulai pembelajaran kita tentang cahaya dalam fotografi. Sebaiknya sebelumnya kita minta ketua kelas untuk memimpin doa sebagaimana biasa. Boleh kepada ketua kelas, silakan berdoa. Oke. Sebelumnya Bapak absen dahulu atau presensi ya. Presensi ini untuk mengecek kehadirannya. Yang pertama siapa? Sayuti. Ya. Yanti. Maulida. Indah. Kemudian Royan, ya, Alpasya, ya, Nazarudin, ya, oke, hadir semua ya. Ternyata hadir semua. Baiklah, pada pembelajaran yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya mikrofon dalam fotografi. Untuk pada hari ini, pada pembelajaran lalu kita telah membahas tentang apa itu mikrofon. Itu untuk alat merekam suara kita, baik suara dari jarak dekat maupun jarak agak sedikit berjauhan. Jadi kita gunakan mikrofon untuk memperjelas. Maka dalam pembelajaran kali ini kita lanjutkan tentang pentingnya cahaya dalam fotografi. Kalian pernah berfoto kan? Pernah pakai HP atau pernah berfoto menggunakan kamera tustel, ya kan? Yang membuat foto kita indah itu adalah cahaya. Maka di sini cahaya ada yang kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa prinsip dalam pencahayaan dalam fotografi. Tapi sebelumnya, apa mau tanya? Ketika kalian berfoto, adakah nampak buram fotonya? Tentu ada kan? Itu tidak lain dan tidak bukan karena faktor cahaya. Kemudian ketika kalian berfoto, mengambil gambar dalam kamera, itu tidak serta-merta indah gambarnya. Kadang kita berfoto di lapangan atau di tempat yang luas. Kadang kita berfoto dalam ruangan. Waktu kita lihat sekilas sama-sama hasilnya, sama-sama indah gambarnya. Itu karena tidak lain dan bukan dipelopori oleh faktor cahaya tadi. Maka bila dalam pembelajaran ini kita akan mengulas tentang berdetail tentang cahaya. Namun sebelumnya kita harus memahami prinsip pembelajaran kita pada sistem pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Kita tidak boleh lepas daripada profil Pancasila sebagai pelajar Indonesia ini. Di antaranya kita senantiasa pertama bergotong royong, bekerja sama secara mencari informasi lebih tentang materi yang diberikan dalam grup kita atau dalam kelompok kita belajar. Kemudian mandiri melakukan proses brainstorming pada kegiatan awal pembelajaran. Seperti yang Pak jelaskan tadi. Kemudian kreatif, kita kreatif dalam berinteraksi di kelas. Kemudian kita berpikir kritis. Setiap ada pertanyaan kita jawab dengan sikap Pancasila, sikap kreatif, ingin maju untuk kemajuan pribadi kita, maju untuk kebudayaan kehidupan bangsa. Ya, itu sekilas tentang profil Pancasila. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran kita, yaitu jenis-jenis cahaya dalam
fotografi. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita saksikan dulu video pembelajaran berikut ini. Setelah itu kalian scan barcode-nya. Di episode 4 ini kita bicara tentang jenis cahaya. Ada 2 jenis cahaya, kontinu dan sesaat. Kita lihat apa gunanya dan bagaimana perbedaannya. Cahaya kontinu terus-menerus menyala. Jadi seperti yang kita pakai ini untuk syuting ini adalah cahaya kontinu. Cahaya kontinu. Jelas ya teman-teman? Cahaya flash adalah cahaya sesaat. Ya, cahaya sesaat dia nyalanya betul-betul sesaat, cepret, itu aja. Di sini kita melihat cahaya dalam fotografi, ada cahaya matahari, ada cahaya strobe, ada cahaya neon. Ya, ini jenis-jenis cahaya dalam fotografi. Nah, apa itu cahaya matahari? Cahaya matahari cahaya yang paling umum digunakan dalam fotografi. Nah, ini cahaya matahari semua kita paham ya. Coba kalian tik foto di tanah lapang atau di lapangan sana, kemudian kalian bandingkan dengan foto di kelas nih. Beda, kita lebih indah foto di matahari. Walaupun tuh kameranya biasa-biasa aja, HP-nya enggak hebat-hebat kali, bukan iPhone, ya kan? Tetap dia bagus deh. Nah, terlebih kita gunakan kamera yang klasifikasinya tinggi. Kemudian ada cahaya strobe atau cahaya strobe ini adalah cahaya buatan. Cahaya digunakan dalam fotografi. Di cahaya buatan ini cahaya diolah oleh manusia, terutama dalam studio atau dalam sebuah ruangan. Itu dibutuhkan cahaya yang dinamakan lighting. Nah, cahaya lighting dipelopori oleh terutama lampu seperti ini. Di lampu dia cukup 1, 2, bahkan betul-betul lebih terang lagi. Semakin cahayanya semakin terang, semakin bagus efek atau hasil daripada potret yang kita dapatkan. Nah, kemudian ada cahaya neon, adalah sumber cahaya buatan lain yang digunakan dalam fotografi urban. Cahaya yang terang dan mencolok ini memberi tampilan unik dalam berfoto. Misalnya seperti kalian berfoto, di belakangnya ada layar merah. Karena kulit kita agak matang sedikit, tapi karena efek daripada cahaya merah ini, kulit kita menjadi putih, kulit kita menjadi matang, ya, kuning langsat dan seterusnya. Itu daripada efek-efek cahaya dalam fotografi. Kemudian kita lanjutkan, ada role-role tertentu dalam menentukan hasil foto atau hasil kamera. Tidak serta-merta cahaya ini bagus, tidak, tetapi ada batas-batasnya. Terutama yang pertama, panjang gelombang cahaya itu menentukan. Panjang gelombang cahaya menentukan sekali. Nah, di sini, ya. Panjang gelombang cahaya. Ini, cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda menciptakan warna yang berbeda pula pada foto. Nah, itu dia. Kemudian ada arah cahaya. Arah cahaya dapat mempengaruhi hasil foto seperti shadow dan highlights yang tercipta. Shadow apa? Shadow bayangan, ya. Bahasa Inggrisnya shadow, ya. Bacanya shadow, ya kan? Atau bayangan. Nah, kemudian ini ada arah cahaya. Nah, arah cahaya tadi, kemudian ada selanjutnya ada pencahayaan dasar dalam fotografi. Nah, pencahayaan dasar ini dinamakan dengan front lighting, ya. Pencahayaan dasar dalam fotografi yaitu ada pencahayaan depan atau front lighting, ada pencahayaan belakang atau back lighting, ada pencahayaan samping atau side lighting, dan ada pencahayaan tersirat atau imply lighting. Ini cahaya-cahaya yang harus kita tahu ketika kita berfoto. Apa itu pencahayaan depan? Itu cahaya yang kita dapatkan di depan kita.
objek di belakang, objek pas di depan cahaya. Itu cahaya front lighting. Ada nanti cahaya di belakang. Nah, seperti kita berfoto, cahayanya di sini. Seperti ubahnya seperti layar ini kan. Cahayanya di sini di belakang. Beda kita nampak lebih terang. Itu dia. Kemudian ada pencahayaan samping atau side lighting, dari sini dia. Atau beda kita lihat seperti ini kan. Ada sana nampak sebelah ini terang. Ini dalam pemotretan nanti fotografer seperti kalian lihat di acara-acara pesta-pesta besar, acara seremonial besar. Nampak kan ada cahaya di samping disorot tertajam oleh pencahayaan yang dari samping. Kemudian ada pencahayaan tersirat, implied lighting. Ini sekilas tentang pencahayaan dasar yang harus kita tahu dalam fotografi. Kemudian cahaya alami dan cahaya buatan dalam fotografi. Cahaya alami itu cahaya yang kita peroleh secara alam, bebas. Memang udah karunia Allah Ta'ala. Dikasih cahaya alami seperti cahaya matahari. Itu nggak ada dua. Di cahaya nomor 1 di dunia ini adalah cahaya matahari. Di film-film besar pun dipakai tetap cahaya matahari. Kemudian di potret-potret yang kalian foto pun, kalau kalian mau cantik foto jerawat nanti nampak nggak berjerawat kan? Itu kita berdiri di lapangan sana, foto dalam keadaan panas matahari, itu cantik, nggak nampak jerawatnya. Itu contohnya. Maknanya dengan cahaya alami kita nampak menghasilkan efek pemotretan yang luar biasa. Kemudian ada cahaya buatan. Cahaya buatan seperti lampu studio dan flash yang berikan hasil yang sama pada artistiknya foto. Nah, itu dia ya. Kemudian ada menciptakan mood dalam foto. Mood itu apa? Mood itu adalah efek daripada cahaya beberapa jenis. Ada cahaya merah, efeknya bagaimana? Ada cahaya kuning, efeknya bagaimana? Ada cahaya biru, itu efeknya bagaimana? Itu efek-efek cahaya atau mood dalam foto. Kemudian ada manfaat cahaya dalam teknik pemotretan. Yang pertama ada namanya siluet. Ya kan, siluet itu apa? Siluet digunakan untuk menyoroti bentuk dan garis subjek saja. Seperti kalian foto wajah, itu yang kita lihat muka aja. Ya kan? Dada ke bawah nggak perlu karena dia siluet, bagian yang penting aja. Kemudian ada panorama. Pemanfaatan cahaya di pagi atau sore hari ketika cahaya lembut dapat menghasilkan tampilan horizon yang spektakuler. Contoh cahaya panorama ini ketika matahari terbit. Kita foto, cantik dia kan? Kemudian itu namanya sunset, matahari tenggelam kan? Itu namanya apa matahari terbit tuh? Sunrise. Sunset, matahari tenggelam. Itu dia. Maka ada panorama tersendiri dari matahari ini. Kemudian ada bokeh. Bokeh ini dihasilkan saat memotret dengan lensa dengan aperture terbuka dan membentuk blur di belakang. Ketika kalian foto kan, di belakang ini nggak boleh nampak. Itu namanya blur. Itu namanya bokeh, efek bokeh cahaya. Kemudian ada long exposure. Long exposure yaitu memberi eksposur panjang pada kamera. Pemanfaatan kilauan cahaya yang dapat menghasilkan tampilan yang indah dalam berfoto. Itu dia beberapa manfaat cahaya dalam teknik pemotretan. Kemudian tips untuk maksimalkan penggunaan cahaya dalam fotografi. Ada beberapa langkah atau tips yang kita penting untuk maksimalkan penggunaan cahaya dalam fotografi. Itu ada perhatikan warna cahaya yang pertamanya. Yang pertama, perhatikan warna cahaya. Ini sangat penting untuk memaksimalkan hasil kita nanti ketika dalam pemotretan atau foto. Kemudian jangan takut mengalami. Coba manipulasi gambar dengan blur tadi seolah-olah jelek. Tidak, dia tetap gambarnya utuh dia. Cuma di belakang layarnya efek-efek tertentu yang akan menjadikan gambar tersebut cantik atau indah. Kemudian manfaatkan teknik refleksi. Teknik refleksi ini
atau pemanfaatan reflektor bisa membantu maksimalkan penggunaan cahaya dalam berfoto. Ya, kemudian jadilah kreatif. Sekarang kita lihatlah konten-konten kreator kan, dia berfoto di mana? Nah, di pinggir jurang dia foto. Ya kan, ukuran jatuh tuh meninggal gitu. Ya kan? Nah, kemudian berfoto di tepi sungai. Ada kejadian di daerah Eropa sana ketika berfoto lagi selfie di tepi sungai terekam sang buaya. Macam-macam ya. Orang konten-konten kreator untuk memaksimalkan hasil daripada fotonya, dia membuat adegan-adegan yang berisiko tinggi atau high risk, ya kan? Risikonya tinggi. Dia tak mempedulikan faktor keselamatannya. Ya, kemudian ada saking kreatifnya kita harus membuat efek-efek yang lebih monoton daripada gambar hasil pemotretan kita. Baiklah, untuk lebih jelasnya ini Pak bagikan LKPD. Kemudian untuk kita bekerja, Pak bagikan LKPD untuk kalian bisa bekerja kelompok, silakan dibentuk kelompoknya. Ya. Oke. Boleh 4 boleh 5 6 silakan. Kemudian kelompok 2 juga sama. Silakan dibentuk kelompok. Ada pulpen. Pak ini sudah siap? Ya. Oke, silakan maju ke depan untuk kita presentasi. Boleh, siapa maju? Kelompok 1 Indah. Nah, silakan. Tiga maju. Dari depan.
menjelaskan perbedaan antara cahaya alami dan cahaya buatan dalam konteks fotografi. Bagaimana cahaya ini dapat mempengaruhi hasil aktif foto. Baca lah tu lah. Ya. Ya Pak. Ulang. 7. Pencahayaan dari sudut samping. Pencahayaan dari sudut samping memberikan dimensi pada objek dengan menjadi tekstur dan detail. Ini juga membantu menciptakan bayangan yang memberikan kedalaman pada gambar. Contohnya adalah fotografi. Objek dengan cahaya matahari di pagi atau sore hari. 6. Kecahayaan dengan banyak tajam. Apa cewek ni? Apa cewek nak kon? Cahaya keras atau dengan banyak bayangan tajam sering menghasilkan bayang yang kuat dengan kontras tinggi. Untuk mengendalikan cahaya ini adalah dapat menggunakan teknik pencahayaan yang lebih lembut seperti menggunakan reflektor atau diffraser untuk mengurangi ketajaman bayangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat tadi penjelasan presentasi daripada teman-teman kita yang sudah tampil ke depan kelas, maka kelompok 1 Bapak kasih nilai 92. Yang kelompok 2 Bapak kasih nilai 87. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang sudah ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada yang lagi ditanyakan? Kembali. Coba Indah, silakan. Bagaimana teknik pencahayaan siluet dapat menciptakan efek dramatis dalam sebuah foto? Apa yang perlu diperhatikan ketika ingin mengambil foto dengan teknik ini? Ya. Apa tadi? Teknik cahaya siluetnya. Teknik cahaya siluet ini tadi sudah Pak jelaskan sekilas di mana tadi di modul ini ya. Teknik siluet itu digunakan untuk menyoroti bentuk dan garis subjek, ya, bentuk dan garis foto itu digunakan teknik siluet. Jadi kita lebih fokus kepada satu orang. Misalnya dalam seperti kalian duduk ini, yang Bapak foto Indah, yang ini bisa Pak blurkan, itu dinamakan teknik siluet, ya. Nah, kemudian kalau kebalikannya dinamakan teknik blur kan? Kebalikan dari siluet adalah blur. Itu dia. Kita bisa buat kabur orang lain, objek yang lain. Nah,
silakan yang dari pertanyaan kelompok sana, apa yang tadi ada yang ditanyakan? Silakan. Nazarudin, ada yang ditanyakan? Ditanyakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan suhu warna cahaya? Ya. Bagaimana suhu warna ini memengaruhi tampilan foto dan suasana yang dihasilkan? Oke. Suhu dan warna cahaya. Ternyata cahaya itu dipengaruhi oleh suhunya dan juga dipengaruhi oleh warnanya. Suhu warna cahaya mengacu pada kehangatan atau kebiruan cahaya. Ya. Seperti pagi ini, cahayanya cerah, itu lebih hangat ya. Efek foto pun lebih beda. Ya, dibanding kita foto pada saat suasana hujan atau mendung, suhu cahaya lebih rendah. Itu beda ya. Coba kalian ambil foto, kita foto sebuah objek dengan kita letakkan di dalam panas matahari dan kita letakkan ketika hujan. Beda enggak tampilannya? Pasti beda. Itu dia kan? Dan suhu warna diukur dalam Kelvin. Apa itu Kelvin? Sama juga dengan Celsius. Kalau kita di Indonesia, kita lebih sering akrab atau familiar dengan Celsius. Tapi ada beberapa negara lebih akrab atau lebih familiar dengan Kelvin dan Fahrenheit. Ya. Jelas. Cahaya yang lebih hangat atau rendah seperti senja memberikan suasana hangat, sedangkan cahaya yang biru atau tinggi seperti langit cerah memberikan tampilan yang lebih sejuk. Itu bedanya ya. Sekilas tentang perbedaan suhu dan warna cahaya yang lain. Dan sampailah pada pembelajaran kita hari ini. Ada yang menanyakan yang lain? Tidak ya, kalau tidak kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Pak ingin tanyakan pertanyaan refleksi untuk pada hari ini. Apakah belajar hari ini menyenangkan? Adakah kalian temukan kesulitan dalam belajar hari ini? Baiklah, untuk ke depan ada tugas mandiri yang akan Bapak berikan, nanti dikerjakan setelah pembelajaran selesai dan boleh dilanjutkan di rumah. Pada tahap perjumpaan pembelajaran selanjutnya kita diskusikan kembali. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi motivasi kita dalam menempuh cita-cita dan semangat hidup dalam menyukseskan pendidikan kita. Baiklah, sebelum kita akhiri,